Pada pendaftaran P3K Guru tahun 2023 tentunya merupakan hal yang sangat menyenangkan ketika kita bisa mendaftar dan juga resume pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Entah itu kita kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Kemudian juga tentunya lebih menyenangkan ketika kita mendapati fakta untuk jumlah formasi ini lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya, baik itu kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Nah, namun di sini kita sebaiknya tidak usah bersenang dulu dan kita harus tetap berupaya, dikarenakan di sini nanti tetap ada saja yaitu yang menyebabkan kita tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus sebagai langkah antisipatif, yaitu penyebab utama meskipun kita itu mendapatkan peringkat terbaik, baik itu peringkat dari segi prioritas maupun juga urutan nilai. Nah, penyebab utama peringkat terbaik tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 meskipun kita itu masuk dalam kategori pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade 2021, atau mungkin kita itu masuk dalam kategori kebutuhan khusus yang bisa resume, atau mungkin juga kita itu merupakan guru honor sekolah negeri maupun juga formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar. Kira-kira apakah penyebab utama kita nggak bisa lulus meskipun mendapatkan nilai tertinggi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita itu melihat mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, tentunya di sini kita menganggap ini merupakan mekanisme yang dapat dikatakan sangat-sangat sederhana sekali ya. Yang mana untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, maka di sini kita setelah resume langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian kita merupakan urutan pertama untuk pemenang ya, yaitu peringkat terbaik, kuota formasi. Kemudian teman-teman yang pelamar prioritas untuk yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Di sini tidak ada passing grade. Tentunya kita optimis bisa lulus pada pengumuman hasil seleksi ini. Apalagi juga untuk teman-teman yang pelamar umum, maka di sini kita ikut seleksi kompetensi. Memang di sini kita ikut seleksi kompetensi teknis bidang jabatan, namun di sini passing grade-nya itu tentunya sangat rendah sekali. Tentunya dari seluruh kategori pelamar, baik itu dari kategori pertama sampai dengan keempat, ini optimis semua untuk bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Kemudian dari seluruh hasil seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, maka nanti akan diurutkan pemenangnya mulai dari penempatan pelamar prioritas, kemudian juga THK 2, guru sekolah negeri, kemudian sisanya ini diberikan untuk teman-teman pelamar umum. Namun di sini kita perlu mengetahui yaitu bahwasanya ada satu hal yang nanti bisa saja menyebabkan kita itu belum bisa lulus juga ya di tahun ini. Yang pertama kita buka dulu yaitu untuk penempatan, yaitu mekanisme penempatan. Nah, di sini mekanisme penempatan P3K Guru yang lulus passing grade di tahun 2021, yang mana di sini masuk dalam kategori urutan pemenang yang pertama. Ini adalah terdapat poin yang kedua, yaitu individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan masih tersedia. Kalau misalkan di tempat kerja kita, di tempat di mana sekolah kita menjadi guru honorer itu ada kebutuhan, maka kita ditempatkan di sekolah kita. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang masih membutuhkan. Oke, di sini kita catat ya, kita catat terkait tentang kebutuhan penempatan di sekolah induk maupun juga penempatan di sekolah non induk. Yang dimaksud dengan sekolah induk itu apa toh? Misalkan saya itu bekerja menjadi guru honorer di SDN Sekar Jati 1, berarti sekolah induk saya itu adalah di SDN Sekar Jati 1. Kemudian ada SDN Sekar Jati 2. Nah, kalau saya ditempatkan di SDN Sekar Jati 2, itu berarti saya bukan guru induk di sana. Artinya saya guru non induk kan, di sekolah non induk, teman-teman. Nah, ini yang pertama mekanisme penempatan yang P1 atau guru lulus passing grade itu adalah jika ada kebutuhan di sekolah sendiri ditempatkan di sana, jika nggak ada kebutuhan di sekolah sendiri maka akan ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan. Kemudian kita cek untuk mekanisme seleksi, yaitu untuk teman-teman dari
THK 2, kebutuhan khusus THK 2 dan kebutuhan khusus guru honor sekolah negeri ya, atau guru non ASN, serta untuk mekanisme seleksi pelamar umum P3K Guru 2023 yang diikuti oleh lulusan PPG, kemudian guru non ASN sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun, dan juga guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini kita langsung garis bawahi, yaitu pada poin yang ketiga, yaitu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Namun apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang masih membutuhkan. Oke, di sini kita garis bawah, yaitu kalau misalkan di teman-teman guru lulus passing grade itu pada poin yang kedua, yang teman-teman menggunakan mekanisme chat itu pada poin yang ketiga. Oke, sekarang di sini kita taruh bawah ya untuk yang tadi sudah kita garis bawahi, yaitu di sini coba kita garis bawahi dulu. Ini adalah terkait tentang penempatan, yaitu individu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang masih membutuhkan. Kemudian di sini anggaplah untuk dari statistik ya, yaitu untuk pelamar kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum, ini misalkan seperti ini. Yaitu untuk yang pertama guru PJOK itu jumlahnya 164, kemudian pelamar prioritas di sini adalah 1, kemudian untuk THK 2 ini ada 2, kemudian guru non ASN ini ada 100. Kemudian yang kebutuhan umum ini lulusan PPG terdapat 2, kemudian honor sekolah negeri ada 40, kemudian honor swasta ini ada 9, sehingga totalnya ini adalah seperti ini. Kemudian untuk yang lain juga hampir sama, yaitu dari jumlah pendaftar ini ada yang sama persis, kemudian juga ada yang di sini mungkin beda-beda tipis ya, yaitu lebih sedikit teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek, yaitu untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, yaitu tadi sudah kita bahas di depan, yaitu untuk P1 itu langsung penempatan, kemudian P2 P3 ini nanti ikut seleksi kompetensi namun nggak ada passing grade-nya. Kemudian untuk yang P4 ini ikut seleksi kompetensi meskipun ada passing grade-nya, namun passing grade-nya ini cukup rendah. Kemudian terkait tentang yang bagian di bawah, yaitu untuk penempatan, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Namun nggak tersedia, kalau misalkan nggak tersedia, kita akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang lain. Nah, selanjutnya di sini nanti pengumuman finalnya untuk penempatan itu akan berbarengan ya, yaitu serentak antara penempatan dari P1, P2, P3, P4, yaitu pengumuman hasil seleksi itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Ini menurut untuk jadwal yang terbaru dari berbagai macam penyesuaian. Kemudian kita analogikan, yaitu seperti yang ada di sini ya. Nah, di sini teman-teman, yaitu kalau misalkan di sini yaitu peringkat 1 ya. Nah, peringkat 1 itu bisa jadi kita itu masuk dari peringkat hasil urutan prioritas, urutan pemenang, baik itu dari P1 dulu misalkan, atau mungkin juga di sini per kategori. Misalkan sesama guru honor sekolah negeri misalkan. Guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, dan di sini kan di peringkat ya, peringkat terbaik kuota formasi. Nah, peringkat terbaik, nah peringkat 1 ini nanti dari seluruh kategori peserta, yaitu jika misalkan ini adalah untuk peringkat 1 itu kan THK 2 ya. Nah, di sini terdapat kebutuhan itu 1, kemudian di sini terjadi kelebihan guru. Artinya kalau kelebihan guru, kalau misalkan kita ditempatkan di tempat tugas kita masing-masing, maka di sini nggak memungkinkan untuk ditempatkan di sana. Nah, sehingga di sini di sekolah induknya, nah di sini kan sudah kelebihan kan. Di sekolah induk saya, ini saya peringkat 1 nih. Di sekolah induk saya ini sudah kelebihan guru. Maka di sini sesuai dengan peraturan, jika di tempat tugasnya itu sudah tidak bisa ditempati lagi, maka ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di sini sekolah saya nggak bisa nih saya ditempatkan di sini meskipun saya peringkat 1. Maka di sini saya akan dicarikan yaitu di sekolah lain. Nah, di sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan atau ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan. Nah, di sini di sekolah C ini adalah lowong, yaitu tidak ada guru honorernya, dan di sini terdapat kebutuhan 1. Nah, di sini saya di sekolahnya nggak ada kebutuhan, maka saya ditempatkan di sekolah lain. Kemudian untuk yang pemenang nomor 2, yaitu di sini di sekolah induk saya ini terdapat kebutuhan 1. Saya guru honorer di sini.
maka saya akan ditempatkan di sekolah saya. Ini sesuai dengan peraturan. Kalau di sekolahnya ada kebutuhan, maka ditempatkan di sekolahnya. Kalau enggak ada, ini ditempatkan di sekolah lain. Coba bayangkan kalau misalkan di bagian yang kedua, yang mana di sini untuk peringkat 1. Nah, di sini kita masuk ke peringkat 1 ya. Peringkat 1 ini dari THK 2. Nah, di sini saya di sekolah saya itu tidak bisa ditempatkan di sini karena sudah terjadi kelebihan. Katakanlah misalkan di sini saya itu adalah dari guru honorer ini. Saya salah satu dari 7 guru honorer ini misalkan. Nah, di sini saya lulus, saya bisa ditempatkan seharusnya, atau mungkin saya bisa jadi di sini pelamar prioritas salah satu dari 4 ini. Maka misalkan di sekolah saya itu sudah tidak ada kebutuhan, atau kalau misalkan saya ditempatkan di sekolah saya tuh menjadikan kelebihan guru, maka di sini saya kan harus dicarikan kan di sekolah lain. Nah, kalau misalkan di seluruh sekolah yang ada di satu kabupaten itu semuanya sudah nggak bisa ditempati, entah itu di sana itu sudah penuh atau kelebihan guru, atau mungkin di sana itu sudah ada guru honorer atau guru induknya, itu kan nggak bisa digeser ya. Nah, makanya di sini ketika sudah tidak ada kebutuhan, baik itu di sekolah induk maupun juga sekolah lainnya dalam satu instansi, maka di sini saya tidak bisa lulus ya. Saya tetap akan disimpan ya. Nah, kemudian di sini untuk peringkat berikutnya, maka di sini pemenang ini diturunkan kepada peringkat berikutnya, teman. Jadi misalkan di sini saya ini salah satunya, berarti di sini nanti tinggal 3 ya. Jadi satu ini saya nggak bisa lulus. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk diberikan yaitu pada peringkat yang berikutnya. Kecuali kalau misalkan di sini saya di sekolahnya ini ada kebutuhan dan tidak menjadikan kelebihan guru, maka saya bisa ditempatkan di sekolah saya sendiri. Jika sudah nggak ada kebutuhan di sekolah saya sendiri maupun di sekolah lain dalam satu kabupaten, ya di sini kita belum bisa lulus seleksi P3K Guru 2023, teman-teman. Oke, itulah untuk sedikit gambaran. Namun di sini kita marilah berdoa bersama-sama. Semoga hal ini tidak terjadi ya. Dan tentunya dari Kemdikbudristek itu sudah menghitung benar-benar sehingga seluruh guru honorer di tahun ini bisa lulus semuanya. Namun berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, kondisi seperti ini tetap saja banyak sekali yang mengalaminya, teman-teman. Oke, demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.